Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan chapter 6 yaitu tentang persediaan. Dengan nama anggota 1 Akmal Saki, 2 Auliani, 3 Bagas Kurnia, 4 Denia Stefanova, 5 Ica Noviasari. Next. Tujuan pembelajaran. Satu, menggambarkan langkah-langkah dalam menentukan kuantitas persediaan. Dua, menjelaskan akuntansi untuk persediaan dan aplikasi metode arus biaya persediaan. Tiga, menjelaskan pengaruh keuangan asumsi arus biaya persediaan. Empat, menjelaskan basis nilai biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Lima, menjelaskan pengaruh kesalahan persediaan pada laporan keuangan. Enam, menghitung dan menginterpretasikan rasio perputaran persediaan. Next. Persediaan. Satu, pengklasifikasian persediaan, yaitu produk jadi, barang dalam proses, bahan baku. Dua, penentuan kuantitas persediaan, pengembalian persediaan fisik, serta penentuan kepemilikan persediaan. Tiga, pembiayaan persediaan, identifikasi khusus, asumsi arus biaya, laporan keuangan dan pengaruh pajak, pengelolaan konsisten, biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Empat, kesalahan persediaan. Satu, pengaruh laporan laba rugi. Dua, pengaruh laporan posisi keuangan. Lima, penyajian dan analisis laporan. Satu, penyajian. Dua, analisis menggunakan perputaran persediaan. Next. Pengklasifikasian persediaan. Satu, perusahaan dagang terdiri satu klasifikasi, yaitu persediaan barang dagang. Dua, perusahaan pemanufakturan terdiri tiga klasifikasi, yaitu bahan baku, barang dalam proses, produk jadi. Terlepas dari klasifikasi, perusahaan melaporkan semua persediaan di bawah aktiva lancar pada laporan posisi keuangan. Next. Persediaan fisik dilakukan karena dua alasan. Yang pertama, sistem perpetual, antara lain mengecek ketetapan pencatatan persediaan, menentukan jumlah persediaan yang hilang atau bahan baku, terbuang, mengutil, atau karyawan pencuri. Dua, sistem periodik antara lain menentukan persediaan di tangan, menentukan harga pokok penjualan untuk periode berjalan. Next. Pengambilan persediaan fisik melibatkan penghitungan, penimbangan, dan pengukuran setiap jenis persediaan di tangan. Dilakukan saat usaha ditutup atau saat usaha lambat, serta pada akhir periode akuntansi. Next. Penentuan kepemilikan barang. Barang dalam perjalanan. Satu, barang yang dibeli belum diterima. Dua, barang yang dijual belum dikirim. Barang dalam perjalanan harus dimasukkan ke dalam persediaan perusahaan yang memiliki hak legal atau legal title atas barang. Legal title ditentukan berdasarkan syarat penjualan. Next. Barang dalam perjalanan. Pertama, FOB shipping point, yaitu kepemilikan barang berganti ke pembeli saat bagian pengiriman menerima barang dari penjual. Dua, FOB destination. Kepemilikan barang tetap di penjualan sampai dengan pembeli menerima barang. Next. Pertanyaan review. Barang dalam perjalanan harus dimasukkan ke persediaan pembeli saat, yaitu jawabannya D, syarat penjualan FOB shipping point. Next. Penentuan kepemilikan barang, barang konsinyasi. Pada beberapa lini industri umum untuk memegang barang pihak lain dan mencoba menjualnya dengan imbalan tetapi tanpa mengambil alih kepemilikan barang. Dua, barang seperti ini disebut barang konsinyasi atau consigned goods. Lanjutkan dengan teman saya. Pembiayaan persediaan. Biaya per unit dapat diaplikasikan ke kuantitas di tangan menggunakan metode pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi khusus, yang kedua gross inverse out atau FIFO, yang ketiga adalah biaya rata-rata. Metode identifikasi khusus. Metode arus pembiayaan fisik yang aktual di mana item yang masih dalam persediaan dinilai secara khusus untuk memperoleh biaya total persediaan akhir. Prakteknya relatif jarang, kebanyakan perusahaan membuat asumsi atau cost flow assumption, asumsi arus biaya mengenai unit mana yang dijual. Asumsi Griffiths TV Company memiliki 3 TV berukuran 46 in yang sama pada tanggal yang berbeda seharga $700, $750, dan $800. Selama tahun berjalan, Griffiths menjual 2 TV dengan harga masing-masing sebesar $1.200.
Jika Greenpeace menjual TV yang dibelinya pada 3 Februari dan 22 Mei, maka harga pokok penjualannya adalah $1.500 yang diperoleh dari $700 ditambah $800 dan persediaannya akhir sebesar $750. Asumsi arus biaya. Ishikawa menggunakan sistem persediaan periodik. Persediaan fisik menentukan bahwa Ishikawa menjual 550 unit dan memiliki 450 unit pada persediaan per 31 Desember. Pembiayaan persediaan, first in atau first out yang disebut FIFO. Barang yang terakhir dibeli adalah yang pertama dijual. Sering paralel arus fisik aktual barang dagangan. Umumnya bisnis yang mempraktekkan untuk menjual unit yang tertua terlebih dahulu. Average cost atau biaya rata-rata mengalokasikan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya unit rata-rata tertimbang yang terjadi. Berasumsi barang sama dalam sifatnya. Mengaplikasikan biaya unit rata-rata tertimbang ke unit di tangan untuk menentukan nilai persediaan akhir. Selanjutnya ada laporan keuangan dan pengaruh pajak, pengaruh laporan laba atau rugi dari Ishikawa Electronics yang FIFO-nya yaitu $2.310 dan average cost-nya $2.030. Pernyataan pengaruh laporan keuangan. Keuntungan utama metode FIFO adalah bahwa dalam periode inflasi, harga pokok yang dialokasikan ke persediaan akhir akan mendekati harga pokok saat ini. Kelemahan metode biaya rata-rata adalah bahwa dalam periode inflasi, harga pokok yang dialokasikan pada persediaan akhir kemungkinan kurang dibebankan dari harga pokok saat ini. Pengaruh pajak dalam periode inflasi ada FIFO yaitu persediaan dan laba bersih lebih besar, sedangkan average cost yaitu pajak penghasilan yang lebih rendah. Pernyataan review. Dalam periode peningkatan harga, biaya rata-rata akan menghasilkan. Jawabannya adalah C, yaitu laba bersih yang lebih rendah daripada FIFO. Selanjutnya ada penggunaan metode arus biaya secara konsisten. Yang pertama, metode harus digunakan secara konsisten, meningkatkan kemampuan dan dapat dibandingkan. Yang kedua, meskipun konsistensi diutamakan, perusahaan dapat mengubah metode pembiayaan persediaannya. Biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Saat nilai persediaan lebih rendah dari harga pokoknya, maka perusahaan dapat mencatat write-down persediaan ke nilai realisasi bersih pada periode di mana penurunan harga terjadi, dan nilai realisasi bersih merujuk pada jumlah di mana perusahaan perkirakan dapat direalisasikan atau dapat diterima dari penjualan persediaan. Biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Ilustrasi, asumsi Kentuk KTV mengikuti urutan persediaan dengan nilai pasar dan harga pokok seperti berikut ini. Penyebab umumnya, yang pertama yaitu kesalahan menghitung atau harga persediaan yang tidak benar. Yang kedua, pengakuan transfer legalitas barang dalam perjalanan yang tidak semestinya. Dan yang ketiga adalah kesalahan yang mempengaruhi laporan laba atau rugi dan laporan posisi keuangan. Pengaruh laporan laba atau rugi. Kesalahan persediaan mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan dan laba bersih. Pengaruh laporan laba atau rugi. Kesalahan persediaan mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan dan laba bersih dalam dua periode. Yang pertama, kesalahan pada persediaan akhir periode berjalan akan memiliki pengaruh yang berlawanan pada laba bersih periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, selama 2 tahun laba bersih benar karena kesalahan yang saling mengimbangi. Yang ketiga, persediaan akhir tergantung pada keakuratan penentuan dan penilaian persediaan secara keseluruhan. Berikutnya yaitu laba gabungan untuk 2 tahun yang benar. Pernyataan review, persediaan akhir yang lebih rendah akan meninggikan B, cost of goods sold atau harga pokok penjualan.
Pengaruh laporan posisi keuangan. Pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan ditentukan menggunakan persamaan akuntansi. Beginning inventory plus cost of goods purchased, main ending inventory sama dengan cost of goods sold. Berikutnya yaitu penyajian dan analisis laporan. Penyajian laporan posisi keuangan yaitu persediaan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Laporan laba atau rugi harga pokok penjualan. Ada kemungkinan diungkapkan. 1. Klasifikasi persediaan penting. 2. Basis akuntansi harga pokok atau biaya terendah atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dan 3. Metode biaya. Identifikasi khusus FIFO atau biaya rata-rata. Analisis menggunakan perputaran persediaan. Manajemen persediaan merupakan dua mata pedang. 1. Tingkat persediaan tinggi dapat menyebabkan nilai buku yang tinggi. 2. Tingkat persediaan rendah dapat menuntut kehabisan persediaan dan kehilangan penjualan. Perputaran persediaan atau inventory turnover mengukur jumlah atau beberapa kali rata-rata persediaan dijual selama periode. Inventory turnover sama dengan cost of goods sold per average inventory. Hari persediaan atau day-in inventory mengukur rata-rata hari persediaan disimpan atau di tangan. Day-in inventory sama dengan day-in years per inventory turnover. Berikut ini ilustrasinya. Speed Holding melaporkan di laporan tahunannya persediaan awal sebesar HK 3.170 juta dolar, persediaan akhir sebesar HK 2.997 juta dolar, dan harga pokok penjualan pada akhir tahun 30 Juni 2009 sebesar 16.523 juta dolar. Rumus dan perhitungan perputaran persediaan Sporit Holding ditunjukkan berikut ini. Hari pada persediaan, perputaran persediaan kali dibagi dalam 365 berarti mendekati. Hal ini merupakan perkiraan waktu di mana perusahaan dapat menjual persediaan. Memahami US GAAP, perbedaan kunci persediaan. Baik GAAP maupun IFRS mengizinkan metode identifikasi khusus apabila diperlukan. IFRS mensyaratkan bahwa metode identifikasi khusus harus digunakan di mana barang-barang inventaris tidak bisa saling menggantikan, yaitu dapat diidentifikasi secara khusus. Jika barang-barang inventaris tidak secara khusus diidentifikasi, asumsi arus biaya yang digunakan GAAP tidak menentukan situasi yang memerlukan penggunaannya. GAAP memungkinkan penggunaan asumsi arus biaya, terakhir masuk, pertama keluar atau LIFO untuk penilaian persediaan. IFRS melarang penggunaannya. LIFO sering digunakan untuk perusahaan-perusahaan AS untuk keperluan pajak. Peraturan AS mensyaratkan jika LIFO digunakan untuk pajak, harus juga digunakan untuk pelaporan keuangan. IFRS mengharuskan perusahaan untuk menggunakan asumsi arus biaya yang sama terhadap semua barang yang sifatnya serupa. GAAP tidak memiliki persyaratan khusus di daerah ini. Ketika pengujian untuk melihat apakah nilai persediaan telah jatuh di bawah harga pokok, IFRS mendefinisikan nilai pasar sebagai nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi beban penjualan. Dengan kata lain, nilai realisasi bersih adalah estimasi terbaik dari jumlah bersih bahwa persediaan diharapkan untuk direalisasikan atau diterima. GAAP di sisi lain mendefinisikan pasar sebagai biaya pengganti secara mendasar. Dalam GAAP, jika persediaan ditetapkan berdasar valuasi nilai terendah atau harga pasar, dasar baru sekarang dipertimbangkan sebagai harga pokoknya. Akibatnya, persediaan tidak dapat dicatat kembali ke harga pokok aslinya pada periode berikutnya. Berdasarkan IFRS, pencatatan atau write down dapat dibalik pada periode berikutnya sampai jumlah write down sebelumnya. Selanjutnya, melihat ke depan persediaan. Satu masalah konvergensi antara GAAP dan IFRS yang akan sulit untuk diselesaikan berkaitan dengan penggunaan asumsi arus biaya LIFO. Seperti ditunjukkan, IFRS secara khusus melarang penggunaannya. Sebaliknya, asumsi arus biaya LIFO banyak digunakan di Amerika Serikat karena keuntungan yang menguntungkan pajak. Selain itu, banyak
yang berpendapat bahwa LIFO dari sudut pandang pelaporan keuangan memberikan pencocokan yang lebih baik dari biaya saat ini terhadap pendapatan dan oleh karena itu memungkinkan perusahaan untuk menghitung pendapatan lebih realistis. Dengan kerangka konseptual baru yang sekarang sedang dikembangkan sebagai bahan ini ditulis, sangat mungkin bahwa penggunaan konsep GAAP konservatisme yang merupakan dasar dari penilaian biaya terendah atau harga pasar akan dihilangkan. Demikian pula konsep kehati-hatian dalam literatur IASB juga akan dihilangkan. Berikut ini ada metode arus biaya pada sistem perpetual. Asumsi sistem persediaan perpetual menghitung harga pokok penjualan cost of goods sold dan persediaan akhir ending inventory berdasarkan FIFO dan biaya rata-rata atau average cost. Di sini juga ada first in first out FIFO. Di sini juga ada average cost sistem rata-rata bergerak atau moving average system. Dan ini ada perkiraan persediaan. Metode laba bruto atau gross profit method. Metode laba bruto memperkirakan harga pokok persediaan akhir berdasarkan tarif laba bruto pada penjualan bersih. Step 1, penjualan bersih dikurang perkiraan laba bruto sama dengan perkiraan harga pokok penjualan. Dan step 2, harga pokok barang yang tersedia dijual dikurang perkiraan harga pokok penjualan sama dengan perkiraan harga pokok persediaan akhir. Di sini juga ada ilustrasinya. Kiswauke Companies mencatat untuk Januari penjualan bersih sebesar $200, persediaan awalnya sebesar $40, dan harga pokok barang yang dibeli sebesar $120. Nah, perusahaan memperkirakan akan memperoleh laba bruto sebesar 30%. Hitung perkiraan nilai persediaan akhir pada 31 Januari berdasarkan metode laba bruto. Kita masukin, jadi nanti dapat $20. Selanjutnya ada metode persediaan eceran. Perusahaan mengaplikasikan persentase biaya eceran untuk persediaan akhir untuk menentukan harga pokok persediaan. Step 1, barang yang tersedia harga eceran dikurang penjualan bersih sama dengan persediaan akhir harga eceran. Step 2, barang yang tersedia harga pokok dibagi barang yang tersedia harga eceran sama dengan rasio harga pokok eceran. Dan step 3, persediaan akhir harga eceran dikali rasio harga pokok eceran sama dengan estimasi persediaan akhir harga pokok. Di sini juga ada ilustrasinya, catatan bahwa penting untuk melakukan pemeriksaan fisik untuk menentukan harga pokok barang di tangan dan waktu tertentu. Last in first out atau LIFO, barang terakhir yang dibeli yang pertama dijual, jarang berbarengan dengan arus fisik sesungguhnya barang dagangan, pengecualian meliputi barang yang disimpan dalam tumpukan seperti batu bara atau rambut kering. Berdasarkan IFRS, LIFO tidak diizinkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Di sini juga ada ilustrasi metode persediaan LIFO. Ishikawa menggunakan sistem persediaan periodik, persediaan fisik menentukan bahwa Ishikawa menjual 550 unit dan memiliki persediaan akhir 450 unit pada 31 Desember. Di sini juga ada less in first out-nya. Di sini juga ada. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak.